Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa HDTV dimanapun berada? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali rasanya saya Jimmy Tarmizi kembali bisa menemani pemirsa dimanapun berada. Tentu kita berjumpa kembali di program BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Nah, tentunya hari ini kita kembali akan berbincang atau berdialog. Tentunya ada suatu inspirasi yang kita sampaikan pada hari ini, tentunya terkait inovasi dari pemerintah Kota Bengkulu. Seperti kita ketahui bersama, tentu pada 18 Mei 2022 atau beberapa minggu yang lalu, pemerintah Kota Bengkulu melalui stakeholdernya ataupun juga melalui Dinas Kominfo Kota Bengkulu telah meluncurkan yang namanya yaitu nomor panggilan darurat call center 112. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang call center 112 ini. Tentu masyarakat Kota Bengkulu masih bertanya-tanya atau masih belum tahu bagaimana atau apa itu call center 112 ini. Dan untuk mengetahui itu lebih lanjut, kita saksikan video berikut ini. Saluran panggilan darurat call center 112 merupakan saluran komunikasi penanganan keadaan darurat secara terpadu yang menghubungkan masyarakat dengan petugas di instansi pelayanan kedaruratan, sehingga petugas bisa melakukan penanganan kedaruratan secara tepat dan cepat. Layanan call center 112 ini bebas pulsa dan beroperasi 24 jam, serta melayani panggilan kedaruratan seperti kebakaran, bencana alam, emergensi kesehatan, kecelakaan lalu lintas, dan gangguan keamanan. Baik pemirsa HDTV dimanapun berada, itu tadi tayangan video ataupun juga VT dari call center 112 yang mana sudah dilaunching oleh pemerintah Kota Bengkulu beberapa minggu yang lalu. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah bersama Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu Dr. Eko Agus Rianto. Tentunya kita akan berdialog, akan membahas tentang nomor panggilan darurat call center 112 ini ya. Dan tentunya langsung aja kita sapa kehadiran beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya para pemirsa HDTV di mana saja berada ya, khususnya dalam wilayah Kota Bengkulu. Apa kabar Pak untuk hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Sehat. Tentunya awali pagi dengan semangat dan senyuman. Betul. Betul sekali. Baik, pemirsa dimanapun berada, inilah sosok Dr. Eko Agus Rianto, Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu. Tentu seperti yang kita sampaikan di awal tadi, kita akan membahas tentang call center 112 ini. Dan alhamdulillah kita ketahui sudah di launching ya Pak? Alhamdulillah, kalau tidak salah kemarin ya tanggal 18 Mei ya. Alhamdulillah. Kita sudah launching call center 112. Kalau saya tidak salah kita ke 85 ya, 85. Dari 524 kabupaten kota se-Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi pemirsa dimanapun berada, Kota Bengkulu ini menjadi yang ke-85 meluncing call center 112 ini. Dan Pak Eko, langsung saja kita untuk pembahasan di hari tentang call center 112 ini. Tentu ada suatu perjuangan untuk meluncing satu gagasan atau inovasi terbaru ini. Nah, apa yang menjadi inspirasi atau ide tercetusnya pemerintah Kota Bengkulu meluncing call center 112 ini? Bisa diceritakan kepada masyarakat Kota Bengkulu? Ya, jadi call center 112 yang kita kenal dengan panggilan darurat ya. Kalau di Amerika itu dikenal dengan 911. Nah, jadi ini terkait juga dengan visi dan misi pemerintah kota ya untuk mendatangkan kebahagiaan warganya. Nah, artinya keberadaan call center 112 ini adalah untuk membantu ya keadaan warga dalam situasi yang bisa sifatnya emergensi, bisa sifatnya darurat. Nah, ini termasuk panggilan cepat, bebas pulsa, masyarakat bisa menyampaikan, ya, bisa mengkonfirmasi dengan beberapa nomor yang ada. Betul. Ya. Jadi bahkan tanpa pulsa. Dan memang ini merupakan salah satu program yang sudah cukup lama di Kementerian Kominfo. Nah, pemerintah kota waktu itu ya, ini sesuai dengan harapan dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota. Kenapa kok Kota Bengkulu ya itu tidak bisa ya
memprogramkan sehingga di Kota Bengkulu ini juga nantinya bisa hadir call center 112. Oke. Dan ini merupakan satu perjuangan yang cukup lama karena ternyata untuk mewujudkan call center 112 ini butuh beberapa proses, baik menyangkut masalah regulasi, aturan, secara administrasi, termasuk juga kaitannya dengan sarana prasarana. Oke. Termasuk juga dengan kesiapan SDM dan sebagainya. Dan akhirnya meskipun dengan perjuangan yang panjang ya, mungkin apa yang menjadi harapan dari Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, juga dengan doa bersama masyarakat Kota Bengkulu, karena kemanfaatan dari call center 112 ini betul-betul nantinya itu sangat dibutuhkan dan sangat dirasakan sendiri oleh masyarakat kota. Oke, jadi memang call center 112 ini sudah lama dirancang ya? Sudah, ya. Oke, jadi memang sudah disusun lama, jadi bulan Mei ini memang sudah resmi diluncurkan. Ya, pemerintah Kota Bogor. artinya secara tahapan-tahapan termasuk masalah perwalnya, kemudian sarana prasarananya, kemudian kesiapan SDM. Nah, alhamdulillah juga kita oleh Kementerian Kominfo itu kita disupport ya, artinya dipertemukan dengan pihak ketiga dalam hal ini DSI ya, dengan CSR-nya ya terkait dengan masalah ini yang dia berikan untuk pemerintah Kota Bengkulu, maka kemarin pas tanggal 18 Mei itu sudah kita launching. Oke, baik. Jadi pemirsa dimanapun berada, tentu call center 112 milik pemerintah Kota Bengkulu ini sudah di launching pada 18 Mei 2022, lebih kurang 2 minggu yang lalu ya. Jadi sekarang sudah mulai beroperasi. Sudah bisa digunakan oleh masyarakat ya. Artinya masyarakat yang menggunakan nomor ya dari beberapa provider ya, seperti dari Telkomsel, dari Indosat, dari XL, itu bisa. Itu semuanya gratis? Semuanya gratis. Bahkan untuk yang nomor pada saat kehabisan pulsa pun mereka bisa menggunakan dengan panggilan darurat 112, mereka bisa langsung terhubung dengan call center kita. Oke, ini para operator kita standby 24 jam atau di hari tertentu saja ini Pak Eko? Kita memang ini karena sudah launching ya 112 terkait dengan masalah bagaimana kita melayani terhadap persoalan-persoalan masyarakat kota yang sifatnya emergensi darurat harus ditangani ya, maka ini harus 24 jam. Nah, kita saat ini sudah mempersiapkan SDM kita itu ada 12 orang. 12 orang ya. Yang mereka dalam satu hari itu 3 shift. Nah, jadi sehingga, secara bergantian secara ya? bergantian. Nah, sehingga dalam 24 jam ya ini mereka bisa melayani panggilan-panggilan dari masyarakat kota terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya kedaruratan dan emergensi. Oke, tadi Pak Eko menyampaikan bahwasanya operatornya lebih kurang ada 12 orang dan juga sudah di launching 18 Mei yang lalu. Nah, dalam kurun waktu setelah di launching sampai dengan hari ini sudah beberapa laporan yang masuk ini Pak Eko? Banyak. Hampir setiap hari itu kita sudah terima laporan. Nah, tapi barangkali ini masih betul kita sosialisasikan. Jadi yang banyak juga kadang-kadang bukan yang sifatnya emergensi, ya, bukan yang sifatnya darurat. Karena berdasarkan hasil dari monitoring kita, dari hasil evaluasi kita, jadi banyak sekali. Ada yang mereka menghubungi call 112 hanya sekedar menanyakan misalnya HP-nya mungkin ada yang rusak, kemudian artinya di luar non kedaruratan. Nah, padahal di sini ya memang kita harapkan ini yang sifatnya darurat. Seperti misalnya masalah pemadam kebakaran, kemudian menyangkut masalah bencana, kemudian menyangkut misalnya pohon-pohon yang tumbang dan sebagainya. Dan itu yang memang kita prioritaskan kan. Nah, memang saat ini kita hanya sebatas itu. Nah, tetapi next ke depan ini akan kita coba juga nanti kita sudah komunikasi dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan karena ini juga terkait dengan masalah perlindungan kekerasan wanita dan anak. Dan sekarang ini memang lagi prioritas ya. Nah, maka kita akan coba nanti bagaimana sehingga nanti pihak pemberdayaan dinas ya pemberdayaan perempuan juga ikut terlibat di dalam call center 112. Dan kita juga sedang mencoba nanti dengan kerjasama dengan pihak Kejaksaan Negeri terkait dengan masalah konsultasi hukum. Apalagi seperti kemarin pihak Kejaksaan Negeri sudah membangun otoritas justice kan. Nah, harapan kita terjadi sinergi sehingga
harapan kita bahwa sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk membahagiakan semua warga Kota Bengkulu, artinya dengan keberadaan call center 112 ya, ini salah satu upaya. Nah, artinya pemerintah selalu hadir ya dengan persoalan-persoalan yang sifatnya emergensi, darurat di tengah-tengah masyarakat. Nah, harapan kita juga dengan call center 112 ini bisa mengantisipasi ya dampak-dampak yang lebih serius, dampak-dampak yang lebih besar dan sebagainya. Syukur-syukur dengan kecepatan informasi yang kita dapat, kemudian kita bangun dengan stakeholder yang terkait, semua bisa kita atasi dengan baik. Baik. Tentu Pak Eko tadi menyampaikan call center 112 ini untuk kegawat daruratan. Tentunya juga ini melibatkan tidak Kominfo sendiri, melibatkan stakeholder atau dinas terkait. Ini yang terlibat di dalam call center 112 ini siapa saja atau dinas apa saja? Kalau untuk saat ini ya itu ada dinas pemadam kebakaran, kemudian dinas kesehatan, artinya terkait dengan masalah-masalah kesehatan dan sebagainya. Kemudian terkait dengan masalah Kamtibmas ya, ini juga terkoneksi ya dengan pihak Polres. Ya. Kemudian terkait dengan masalah bencana, ini terkait dengan BPBD, kemudian dengan BLH kalau misalnya ada. Nah, bahkan ke depan ini juga dengan pihak dinas PU terkait dengan masalah kondisi jalan yang bisa kadang-kadang menyebabkan kecelakaan. Bahkan juga kita sudah membangun, sekarang akan kita komunikasi dengan pihak jasa raja. Nah, sehingga ketika nanti terjadi sesuatu, semua stakeholder yang terkait itu bisa terlibat sehingga penanganannya pun cepat. Baik yang sifatnya penanganan secara medis, menyangkut masalah keamanan kondisi fisik dan psikis dan nyawa mereka, juga terkait dengan misalnya follow up ya atau penanganan berikutnya setelah kejadian. Nah, sehingga ini semuanya bisa clear dalam waktu cepat. Baik, jadi untuk pemirsa dimanapun berada, ini dia pembahasan tentang call center 112. Jadi kita ketahui memang ini sudah di launching dan tentunya yang disampaikan Pak Eko tadi sudah lumayan banyak laporan atau pengaduan dari masyarakat dengan call center 112 ini. Dan juga call center 112 ini juga melibatkan dengan dinas terkait atau juga stakeholder terkait. Jadi silakan untuk masyarakat yang mungkin mau melaporkan tapi tidak ada pulsa. Ini semuanya gratis. Ya Pak Eko? Artinya ketika mereka tidak ada pulsa, mereka bisa sambung ke kita. Artinya bisa terkoneksi dengan call center 112. Baik. Nah, buat pemirsa dimanapun berada, kita jeda dulu ya Pak Eko. Kita sama-sama jeda dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan kembali. Jadi buat para pemirsa dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Jimmy Tarmizi dan juga Kepala Dinas Kominfo Kota Bengkulu yaitu Bapak Dr. Eko Agus Rianto. Tentunya kita masih membahas tentang nomor panggilan darurat call center 112. Dan tadi sudah banyak kita bahas tentang call center 112 ini dan tentunya kita lanjutkan kembali pembahasan tentang call center 112 ini ya. Baik Pak Eko, tentunya kita ketahui ini sudah di-launching beberapa minggu yang lalu dan tentunya setelah di-launching, langkah selanjutnya apa yang dilakukan oleh Dinas Kominfo dan juga pemerintah Kota Bengkulu? Ya, artinya kita berharap bahwa call center 112 ini benar-benar dapat dirasakan ya, artinya keberadaannya oleh masyarakat kota. Nah, terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang mereka alami ya. Nah, dengan hadirnya 112 setidak-tidaknya bisa memberikan semacam satu pertolongan seperti itu. Karena memang sebelum adanya call center 112 ya, ini kebetulan seperti yang sama-sama diketahui bahwa Pak Wali Kota dengan Pak Wakil Wali Kota ya ini sangat konsen ya dengan persoalan-persoalan warga. Bahkan HP-nya Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota itu sudah menjadi HP publik ya nomornya. Sehingga banyak sekali persoalan-persoalan itu yang masuk ke nomor-nomor beliau. Ya dengan berbagai macam persoalan, termasuk juga tidak kalah pentingnya ada juga yang terkadang yang sifatnya emergensi. Soal misalnya masalah gangguan kesehatan, mau melahirkan dan sebagainya. Nah, harapan kita setidak-tidaknya dengan adanya call 112 ini yaitu mengurangi
semua bentuk pengaduan ke HP para pimpinan kita, tetapi bukan berarti mengurangi kepedulian dan penanganan. Betul. Justru kepedulian dan penanganannya justru kita makin tingkatkan ya, artinya dengan hadirnya Call 12. Nah, jadi ke depan kita juga akan mencoba mempersiapkan ya salah satu lagi bentuk dari inovasi ya. Ini akan kita belajar dari banyaknya masuk ya pengaduan-pengaduan ke HP pimpinan kita, Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, maka kita akan mencoba membangun lapor HD. Oh, lapor HD ya. Lapor HD ini nanti yang sifatnya non darurat ya. Nah, tapi tidak juga menutup kemungkinan. Jadi pengembangan dari Call 112 ya ini bisa kita pengembangan, artinya ketika laporan-laporan pengaduan terkait dengan kebutuhan informasi yang sifatnya non darurat ya, ini mungkin kita kawinkan. Nah, artinya ketika untuk misal silakan ke nomor misalnya pencet angka 1 untuk laporan darurat, mungkin angka 2 untuk informasi dan sebagainya, itu bisa-bisa aja. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana, yang paling penting saat ini bahwa persoalan kedaruratan dan emergensi semua warga kota itu cepat ditangani dengan baik. Cepat, tepat, akurat, dan harapan kita itu tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang bisa mengakibatkan akibat dari kesalahan kelambatan dalam penanganan. Oke, baik. Nah, tentunya sejauh ini bagaimana respon dari masyarakat dengan hadirnya call center 12 ini? Apakah Dinas Kominfo atau ada tim terkait langsung terjun ke lapangan untuk memantau laporan dari masyarakat atau juga respon dari masyarakat? Alhamdulillah ya, artinya antusias dari masyarakat itu sangat tinggi. Kemarin pernah ada laporan ya, meskipun memang tidak dalam konotasi darurat ya, tetapi bisa juga kita konotasikan juga darurat tergantung cara pandang kita. Betul. Jadi warga kemarin ada yang melapor karena dia kesulitan untuk melepas cincin ya, masuk ke kita. Iya, betul. Nah, karena memang selama ini kebetulan di Dinas Pemadam Kebakaran ada yang sudah terbiasa, terus kita bikin report ke Dinas Pemadam Kebakaran, kemudian Dinas Pemadam Kebakaran langsung turun, alhamdulillah. Artinya dapat diatasi. Oke. Jadi memang respon dari masyarakat sangat baik ya. Betul. Oke. Baik. Jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu dan juga pemirsa HDTV dimanapun berada, silakan jangan ragu-ragu lagi yang ingin melaporkan semuanya, baik itu darurat ataupun juga non darurat, insya Allah akan direspon ya Pak Eko. Ya. Tapi untuk 112 ini harapan kita ya jangan sampai nanti karena ini memang kita khususkan ya untuk yang sifatnya emergency darurat. Jangan nanti ketika ada informasi hanya sekedar untuk informasi atau sebagainya, pada saat ada informasi darurat yang sangat penting mengalami terhambatan ya, nah ini akan ini. Nah, jadi kita harapkan bahwa call center 112 ini betul-betul digunakan oleh masyarakat Kota Bengkulu terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya darurat dan emergensi. Nah, next akan kita bangun ya untuk yang sifatnya mungkin informasi-informasi lain. Oke, seperti laporan HD tadi laporan ya? HD dan sebagainya. Oke, baik Pak Eko, dan tentunya di dalam penerapan call center 112 ini mungkin juga di lingkungan masyarakat ada yang tanda kutip iseng atau bermain-main nih Pak Eko menghubungi call center 112 ini. Nah, apakah ada dampak sanksi atau hukum kepada masyarakat yang mungkin hanya bermain-main atau iseng menghubungi call center 112 ini? Nah, ini memang betul sekali ya, Saudara Jimmy ya. Jadi memang di sistem kita itu sudah sistem yang mengatur. Oh, sistem ya. langsung ya? Jadi ketika memang ada nomor-nomor yang masuk, yang sifatnya informasi bukan kedaruratan dan emergensi, sampai 1, 2 atau 3 kali dia langsung terblokir. Oh, jadi terblokir langsung ya? Nah, cuman yang jadi persoalan kita adalah bahwa ketika memang ya, nah ini yang harus kita memang akan kita coba sikapi dengan beberapa tim ya, dengan teman-teman. Artinya ketika nomor yang terblokir ya, ya karena mungkin dia ingin ngetes atau mungkin karena dia belum paham untuk mencari atau ingin dia menyampaikan informasi yang lain.
Tapi ketika pada saat dia betul-betul ingin menyampaikan informasi yang sifatnya darurat, nah ini yang akan masalah. Nomor sudah terblokir. Nah, oleh karena itu ini juga akan kita coba. Mungkin apakah ini artinya butuh edukasi, butuh sosialisasi, dan ini kita tetap jalan, akan sambil berjalan. Nah, kedua juga kita menyiapkan artinya stakeholder yang terkait, ya, artinya mulai dari dinas kesehatan, pemadam kebakaran, mungkin dari pihak Polres dan beberapa stakeholder yang terkait, termasuk BPBD. Nah, kita betul-betul untuk selalu membangun komunikasi, koordinasi, sinergi, kolaborasi, nah sehingga betul-betul semua siaga, ya. Artinya petugas-petugas kita yang di call center ini siaga terhadap informasi, laporan, pengaduan yang sifatnya kedaruratan. Harapan kita stakeholder juga berharap juga siaga ketika dalam penanganan cepat. Nah ini, dan alhamdulillah sampai saat ini semua sudah berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Oke, baik, tadi ada Pak Eko menyampaikan bahwasannya perlu adanya sosialisasi. Ya. Nah, bisa disampaikan ini seperti apa sosialisasi yang dimaksud oleh Pak Eko ini? Nah, sosialisasi kan banyak yang harus kita lakukan kan. Mungkin melalui sosial media. Nah, ya, artinya peran dari HDTV ini adalah salah satu untuk media sosialisasi. Betul. Kemudian dengan sosial media yang lain ataupun dengan media-media mainstream ya, baik elektronik maupun non elektronik. Nah, kemungkinan juga kita akan coba nanti ya, kita akan sosialisasi dengan stakeholder yang terkait, mungkin bersama-sama mungkin di lingkungan masyarakat, entah itu mulai dari kecamatan, mungkin di kelurahan dan sebagainya, atau mungkin nanti bisa kita sampaikan ketika dengan ada forum ya, forum RT, forum RW dan sebagainya. Nah, sehingga nanti 112 ini betul-betul tersosialisasi kepada masyarakat secara keseluruhan, dan masyarakat juga tahu fungsi dan peran dari 112, dan masyarakat pun ya, karena bagaimanapun juga keberadaan call center 112 ini ya, ini juga ada peran aktif dari masyarakat. Ketika peran aktif dari masyarakat, artinya masyarakat itu secara aktif dia ingin melaporkan, kemudian ini, tapi secara aktif juga dia betul-betul untuk hal-hal yang sifatnya penting, yang sifatnya emergensi, jangan sampai nanti hal-hal yang di luar itu, nah itu kira-kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko. Kita jeda dulu ya Pak Eko, nanti kita lanjutkan kembali pembahasan. Sepertinya ini semakin semangat Pak Eko menyampaikan informasi kepada masyarakat ya. Tapi kita jeda dulu. Oke. Baik, jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu dan juga pemirsa HDTV dimanapun berada, jangan kemana-mana, tetap di BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Kembali lagi di program BIUS, berbagi inspirasi untuk semua. Dan tentunya masih bersama saya Jimmy Tarmizi, dan juga masih bersama Pak Eko selaku Kadis Kominfo Kota Bengkulu. Dan tentunya untuk masyarakat Kota Bengkulu kita masih membahas tentang call center 112. Dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Eko, saya kutip kembali bahwasanya untuk masyarakat Kota Bengkulu yang ingin menghubungi call center 112 ini alhamdulillah gratis. Jadi semuanya tanpa pulsa. Jadi di Kota Bengkulu ini semuanya hampir gratis kata Pak Wali ya Pak Eko. Iya, jadi untuk masyarakat Kota Bengkulu jangan khawatir yang mungkin tidak ada pulsa ataupun juga sulit untuk melaporkan ke gawat daruratan. Jadi silakan bisa menghubungi call center 112. Insya Allah operator kita siap 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat. Baik Pak Eko, kita lanjutkan kembali tentang pembahasan kita pada hari ini. Tentu tadi kita sudah ketahui bersama, sudah di-launching sama-sama call center 112 ini. Dan tentunya tadi Pak Eko menyampaikan bahwasanya masyarakat bebas pulsa yang ingin melaporkan kepada operator kita terkait dengan call center kita ini. Nah, apakah juga untuk masyarakat yang di luar Kota Bengkulu ingin melaporkan ke gawat darurat bisa juga diterima oleh operator kita Pak Eko? Nah, memang untuk saat ini ya, karena memang penanganan ya ini baru sebatas warga Kota Bengkulu. Karena stakeholdernya juga itu unsur dan bagian dari pemerintah Kota Bengkulu. Nah, tapi memang ini ke depan kalau saya tidak salah juga mungkin Seluma ya. Seluma mungkin sudah launching. Sudah launching. Nah, kemudian nanti diikuti beberapa kabupaten yang lain. Nah, artinya ketika nanti beberapa kabupaten yang lain sudah punya call center 112, nah nanti ada dashboard yang terpusat. Dashboard yang terpusat. Nah, sehingga ini nanti kita kolaborasi
Nah, artinya bisa saja ya laporan-laporan itu kan masuk ke kota ya. Betul, betul. Tapi kejadiannya mungkin di Benteng, Benteng, atau mungkin kejadiannya bisa di Seluma. Ya, Nah, kabupaten tetangga. ya, nah, jadi operator kita langsung terkoneksi nanti iya, untuk menghubungi langsung. itu. Nah, itu seperti itu. Cuman itu nanti ketika memang masing-masing kabupaten. Nah, cuman kalau sampai saat ini itu kita belum ya, artinya. Nah, cuman bukan berarti bahwa tidak kita respon. Betul. Artinya ketika ada laporan-laporan masuk ya, itu tetap artinya mungkin kita coba hubungkan kan, atau mungkin lewat by phone mungkin atau seperti apa dengan beberapa kabupaten tetangga. Oke. Tapi pada dasarnya karena ini adalah call center 112 yang perlu dipahami bahwa ini adalah misi kemanusiaan. Nah, artinya ketika berbicara misi kemanusiaan, artinya kondisi ya dimanapun berada kita ikut peduli. Dan kita ingin bahwa semua penanganannya itu bisa dilakukan secara cepat. Oke, baik. Nah, itu dia untuk masyarakat Kota Bengkulu. Jadi untuk yang di luar Kota Bengkulu, insya Allah kita akan merespon juga. Tetapi insya Allah ke depan akan dilakukan by system nanti Ya, Pak Eko. betul. Jadi semuanya akan terhubung nantinya. Nah, Pak Eko, tentunya ini juga call center 112 ini juga di bawah naungan Kominfo. Nah, untuk ke depan, apakah Kominfo memiliki inovasi atau juga program terbaru? Silakan disampaikan kepada masyarakat. Ya, artinya memang banyak sekali ya program-program yang memang ingin kita lahirkan ya. Betul. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Jadi kita masih punya 2 mimpi lagi. Masih ada 2 mimpi ya, ya, Pak Eko? Mimpi yang pertama tuh bagaimana seperti yang memang oleh pemerintah pusat ya, ini terkait dengan masalah reformasi birokrasi. Oke. Nah, kita sangat mendukung, maka pemerintah kota dalam hal ini adalah bagaimana membangun sistem pemerintahan yang berbasis elektronik. Oke. Nah, sehingga semua pelayanan ya itu bisa dilakukan secara cepat, transparan dan akuntabel ya. Ini harapan kita. Nah, oleh karena itu, nah kita ini juga kita ingin bahwa ke depan ya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika ini ada semacam satu integrasi ya data. Jadi nanti Kominfo ini menjadi big datanya pemerintah kota. Ya itu kita harapkan. Nah, sehingga semua kebijakan, semua keputusan yang akan diambil oleh pimpinan ya, ini kan berangkat dari data yang ada. Betul, nah, betul. ketika Kominfo ini bisa memberikan semacam satu alat pendukung ya, karena data-data ini kadang-kadang dibutuhkan pada pimpinan untuk mengambil kebijakan. Betul. Harapan kita bahwa kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pimpinan itu berdasarkan situasi kondisi dari data-data yang ada. Oke. Nah, terus yang kedua, kita juga ingin bahwa ke depan Kota Bengkulu ini akan menjadi kota cerdas, ya, Smart City ya. Smart City. Nah, alhamdulillah kita juga ya kepada para pemirsa ya HDTV ya yang ada di Kota Bengkulu, mohon doanya Kota Bengkulu ini saat ini sedang masuk ya di dalam proses ya untuk masuk dalam kategori 50 kota cerdas di Indonesia. Kita kemarin sudah masuk pada tahapan 148 kabupaten kota yang ada. Nah, nanti ketika kita masuk 50, walaupun hanya nomor 50 ya, tapi setidak-tidaknya itu sudah dekat kita untuk mewujudkan Smart City ya, artinya nanti akan ada dukungan, supervisi, pembinaan, kemudian bantuan sarana prasarana dan sebagainya dari pemerintah pusat ya. Dan ini harapan kita, nah sehingga Bengkulu ini benar-benar kota cerdas ya, masyarakatnya cerdas, lingkungannya cerdas, pemerintahannya cerdas, sistemnya cerdas, dan inilah yang menjadi kunci ya sebetulnya dari visi dan misi Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota bagaimana mendatangkan kebahagiaan bagi Kota Bengkulu. Oke, insya Allah semuanya akan terwujud ya Amin. mereka. Amin. Ya. Oke, baik pemirsa, tanpa terasa kebersamaan kita akan berakhir untuk di segmen kali ini, tentunya membahas tentang nomor panggilan darurat call center 112. Dan Pak Eko, sebelum kita akhiri kebersamaan kita pada hari ini, silakan untuk himbauan harapannya terkait dengan call center 112 ini. Dipersilakan Pak Eko. Terima kasih ya kepada semua warga Kota Bengkulu ya. Sekarang telah hadir call center 112 panggilan yang sifatnya darurat dan emergensi. Nah, harapan
kami ya dari pemerintah kota adalah mana Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana ya, ini harapan kami adalah bahwa ini betul-betul bisa dimanfaatkan ya, sebaik mungkin ya. Gunakanlah ini untuk kita melaksanakan misi kemanusiaan untuk membantu sesama kita. Nah, mudah-mudahan dengan tingkat kepedulian seperti itu, ini akan memberikan manfaat bagi kita semua. Oke. Saya rasa demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko atas kebersamaan dan juga waktunya di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk masyarakat Kota Bengkulu dan mudah-mudahan ini tidak terjadi darurat di Kota Bengkulu. Mudah-mudahan kota yang kita cinta ini menjadi damai, semuanya bahagia, semuanya religius. Amin ya. Amin ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Eko ya atas Terima kasih. waktunya dan juga terima kasih untuk pemirsa HDTV dimanapun berada yang telah menyaksikan tayangan kita pada hari ini. Dan insya Allah lain untuk kesempatan kita kembali berjumpa lagi. Saya Jemi Tarmizi dan juga Pak Eko selaku Kadis Kominfo pamit undur diri. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.